Lu katanya pernah hampir membuat satu keluarga lu bangkrut gara-gara bisnis lu gagal total. Bukan keluarga gue bangkrut, gue yang bangkrut, keluarga gue bisa ikut keseret. Ya udah dari situ gue travel, pas gue ke Hong Kong kebetulan kenal teman gue lagi main alat itu Tamagotchi. Tamagotchi. Gue bilang ini belum ada, tapi sempat ada news dijual di Indonesia zaman itu di Plaza Indonesia. It was an expensive game, 200 ribuan lah. Pas gue tanya harganya berapa, nggak sampai noban bro, asal belinya quantity. Iya. Udah gue bilang gue pesen deh 500 piece dulu sampai 1000 piece. Sampai sini gue bagi-bagi ke toko-toko. Jeda seminggu 2 minggu pada telepon, bro pesen 1000 piece, pesen 500 piece. Dan gue udah pesen kontainer bro. We call that lucky strike. Jadi nggak selalu lucky strike itu repeatable bro. Yang bikin bangkrut gue repeat metodenya. Gue amplify metodenya tanpa pemikiran yang lebih grounded. Rugi berapa mungkin? Hampir 5M sih. 5M tahun 90 berapa? 98. Anjing. 5M 98 sih. Sekarang berarti kayak ya berapa ya? 50-500M kali ya? Iya betul sih. Dolarnya masih 2.000 cuy. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri. Episode kali ini gue kedatangan seorang teman. Ini namanya Sunil Tolani. Dia ini punya beberapa macam sebutan, gelar. Podcaster iya, penulis buku udah gini aja, lalu juga founder Mindset Merdeka, dan ini ya, tadi apa, hacker apa bro? Yang Mindset hacker. Mindset hacker. Itu, gue penasaran sama yang mindset hacker itu. Apa sih itu? Kerjanya ngulikin mindset orang bro. Ngeberesin mindset orang. Kerjanya ngulikin mindset orang. Dan ngeberesin mindset Emang orang. ada apa dengan mindset orang? Iya, mindset tuh kan ada dua ya bro. Fix sama growth. Ya. Kalau orang kebanyakan nyangkut di fix tapi dia pengen tumbuh ya nggak bisa lah bro. Oke. Gitu, jadi kenapa harus dikulik biar kita tahu, oh lu tuh lagi beroperasi di fix mindset atau beroperasi di growth. Kalau lu beroperasi di growth ya potensi lu unlimited. Tapi kalau lu di fix, lu udah pasang kayak plafon yang deket banget sama pala lu segini gitu. Iya. Tapi gini, ini semua lu coba jalankan karena berkaitan dengan kegiatan lu sekarang jadi podcaster di Big Thinkers. Anyway, ini studio sebenarnya studionya Sunil ya. Gua tuh tadi kesini ya seperti biasa lah, gua podcast jalanan kan dimanapun. Dibilang udah pakai ini aja. Oh ya udahlah. Jadi sebenarnya gua lagi membajak studionya Iya. Big Thinkers. Lalu lu juga ada nulis buku udah gini aja. Itu semua memang berkaitan dengan apa yang lu lagi kerjakan sekarang atau apa? Ya sebenarnya kalau lu nanya dari sisi mindset, gue jawabnya berkaitannya sama diri gue. Oke. Jadi dulu gue itu merasa diri gue adalah orang yang punya ambisi, bisa tumbuh, bisa apa, tapi gue selalu stuck. Akhirnya gue begitu tahu ternyata masalah terbesar gue adalah di pola pikir gue. Dan di situ gue belajar tentang mindset, gue belajar tentang psikologi, gue belajar tentang neuroscience, gue belajar tentang terapi kayak hipnoterapi, hipnosis dan sebagainya. Untuk mengenali diri gue dan mengetahui what's wrong with me, ada masa-masanya. Setelah gue tahu, gue tahu dan akhirnya pertama gue harus tahu dulu what's wrong, habis itu how to fix it. Yeah. Setelah gue udah lakukan itu, gue merasa berarti bukan hanya gue kali ya. Begitu banyak orang juga tanpa disadari going through the similar problem. Ya gue nggak looking for becoming a montirnya mindset gitu. Tapi setidaknya gue bisa menciptakan makalah-makalah yang bisa men-trigger orang itu dari buku, dari konten. Iya ya. Kayaknya ada yang gak beres di gue. Jadi lu jangan sibuk salahin lingkungan. Aduh tempat kerja gue toksik. Sebelum lu masuk ke level itu, look into yourself. Ada yang salah di lu gak? Ada yang perlu diberesin di lu gak? Oke. Tapi kan itu yang paling gampang, nyari kesalahan orang lain. Iya. Nyalain situasi, paling gampang itu kan. Iya. Makanya gue kasih tahu jalan yang paling gak gampangnya. Karena kalau lu fokus ke semua yang gampang, hidup lu akan jadi susah. Kalau lu fokus ke hal yang nggak gitu gampang, hidup lu bisa jadi gampang. Oke. Berarti gini, lu kan tadi bilang ingin juga memperbaiki atau inilah ya. Membantu lebih tepatnya. Karena lu juga ngerasakan hal yang sama sebelumnya. Nah kalau gue ngeliat profil lu kan ini orang Indonesia tapi keturunan India. Iya. Di antara temen gue mungkin lu adalah
kayak gue cuma punya 2 orang teman keturunan India deh. Satu elu, satu lagi Sukrats. Kenal nggak Oke, Sukrats? nggak kenal gua. Stand up comedian. Sama dia juga orang keturunan India. Nah, gue tuh pernah nanya ke dia. Orang di Indonesia itu kan kalau enggak bisnisnya kain di Pasar Baru, peralatan olahraga, sama ini ya, film. Enggak, ada 4 bro. Ada 4? Trading, ada dekor, home decor, Heeh. interior decoration, Hmm. textile, Hmm. tailoring, Hmm. sama trading. Textile tailoring jadi satu lah ya. Hmm. Sama trading, ekspor import. Oh, oke. Kalau film itu tertentu. Oh ya film juga, ya film juga ya film ya dominan ya mungkin ya. Iya. Oh, biasa kan bisnisnya kurang lebih kayak begitu kan. Lu juga lahir di keluarga yang kayak gimana? Oh, gue lahir di keluarga yang bokap gue punya toko tekstil bro. Pasar Baru? Bukan, dulu kita dari Madiun. Oh, lu dari Madiun? Iya, lahir di Madiun. Teman gue besar di Madiun dan di Jakarta. Gue sempat besar di mana-mana bro, di India. Enggak, lu pernah tinggal di India? pernah. Gue pernah sekolah di sana. Oh, umur berapa? Waktu gue SD, SD. kelas 3 ke kelas 4. Setahun doang sih, habis itu gue balik. Kagak kuat. Emang nggak ada orang tua atau apa ke sana? Oh nggak ada. Ada nenek gue sama tante-tante gue. Heeh. Ada di situ. Keluarga nyokap di sana. Memang bener-bener masih keturunan ininya dari India deket banget ya? Iya, jadi nyokap import bro. Bokap itu lahir umur 8 tahun dibawa ke Indonesia. Jadi dia besar di Indonesia. Kalau nyokap besar di India. Oh, tapi hijrah ke sini. Iya. Oh, oke. Mirip kayak orang Cina ya? Iya. Gue juga, kakek gue sih. Kakek Iya. gue impor langsung Iya. dari sana, terus Iya. dia ke sini. Iya. Tapi nenek gue enggak. Iya, nenek gue enggak. Nenek gue Udah lahir sini lah ya ya. udah lahir di sini hitungan. Kalau gue kakek gue dari sana, nenek gue dari sana, bokap gue yang lahir di sana besar di sini, nyokap gue itu. Gue yang lahir di sini, besarnya di mana-mana. Emang kenapa kalau di sana bro? Yang bikin lu nggak kuat? Mungkin di sana high kompetitif ya. Mhm. Waktu di umur-umur segitu tuh karena masih gue kayaknya waktu itu kan gue sempet nyokap gue itu sempet kayak gue nggak mau lu sekolah di Madiun, Oke. gue mau lu sekolah di kota di Jakarta lah, gue dikirim ke Jakarta. Hmm. Terus namanya orang tua itu punya dream to give the best education to the children. Ya, almost itu ya, almost parents lah. Jadi ya gue anak pertama dia dan saat itu dia pengen kasih yang terbaik. Jadi dia kirim gue ke Jakarta, gue sekolah di sana. Berarti kan gue agak jauh ya dari mereka ya, sama nenek gue dari bokap di Jakarta. Terus habis itu ke India sama nenek gue yang dari nyokap gitu. Cuman along the way gue feel kayak lost gitu, kayak gue jauh banget sih sama orang tua gue. Jadi gue didn't like it to be honest with you. Di sana life-nya itu lumayan rough and tough. Highly kompetitif, di kelas juga highly kompetitif. Mungkin karena udah biasa di sini, jadi pas nyampe sana itu kayak kagok gitu kan. Dan nggak ada sosok yang it's okay gitu kan, nggak ada. Beda kan kalau bokap nyokap lu sendiri yang di situ. Iya. Tante gue juga lumayan ngegas gitu kan. Pokoknya kalau gue dapat nilainya gimana-gimana gue digas gitu. Jadi Digas nih apa dipukul? disiplin. Lebih dia lumayan galak lah ibarat. Iya. Dan gue juga lumayan nakal ya. Jadi gue sempat pernah ketabrak mobil waktu itu. Untungnya gue selamat sih. Jadi mungkin nenek gue, gue suka lari jalan, lari di sana. Kan di sana tuh trafficnya gila bro, nggak kayak di sini. Di sana seradak seruduknya gila. Iya sih. Sampai Kalau sapi aja bisa berkeliaran. Iya. Tapi kan sapi itu punya kekuatan di sana. Seradak seruduknya begitu ngeliat sapi auto break gitu kan. Iya. Kalau ngeliat manusia nggak auto break gitu. Ditabrak, kebalik. Aduh, kacau. Oke. Ya intinya sih gue minta balik. Tapi ya dari situ kalau hari ini gue pernah gue tegur orang tua gue, lu ngapain jauhin gue dari lu gitu kan. Ya mungkin waktu itu kan kita nggak paham. Tapi hari ini gue bersyukur karena gue diberi suatu kesempatan di mana today gue ditaruh dimanapun gue bisa survive. Adaptability gue sangat tinggi. Ya itu kelebihannya. Ya, berarti lu bisa bahasa India dong? Bisa. Fasih? Nggak bisa dibilang fasih, bisa bilang 50%, 60%. Istilahnya gini, gue bisa get my way out. Oke. Berarti lu ngedenger orang ngomong bisa? Gue ngedengar orang ngomong fasih banget. Oke. Tapi Mengkomunikasikannya kenapa kurang fasih? Karena lack of practice. oh, Lu kalau taruh gue di sana 6 bulan, gue jadi fasih pasti. iya.
Iya. Jawa gue juga lumayan fasih kan, gue di Jawa Timur. Iya. Lu masih mending, gue nggak bisa bahasa Mandarin cuy. By the way gue sempat belajar Mandarin. Lu cuma belajar Mandarin. Iya, 2003 tuh gue ke China. I was there for like few months. Ya, gue nggak bisa bahasa Mandarin gue. Makanya kalau misalnya ada yang bilang kan, pulang aja ke sana ke kampung halaman. Kalau ada yang bilang kayak gitu kan, nggak bisa gue gimana mau pulang, ngomong aja kagak bisa gue. Tapi sekarang ada teknologi bro. Sekarang lu tinggal pakai headset, lu ngomong. Handphone dia langsung translate ya. Enak sih sekarang kayak gitu AI-nya. Ya cuman gue juga merasakan hal yang sama lah, mungkin kurang lebih ya, sebagai orang yang keturunan di sini minoritas pula, minoritasnya double, triple ya kan. Tapi mungkin gini kali ya, karena gue juga tumbuh di lingkungan yang banyak juga Chinese-nya, gue pas masih kecil masih nggak merasa gimana-gimana sampai SMA. Tapi pas mulai masuk kuliah, gue baru mulai ngelihat, oh ternyata dunia itu banyak banget orang bermacam-macam ya. Yes. Ini baru konteksnya di Jakarta loh, tapi lu merasakan itu sampai ke luar negeri ya, beda kota. Beda dari yang paling kecil, which is we call it the small city, which is Madiun, which is very small kan. Iya. Di situ cuma ada 4 keluarga orang India gitu. Sisanya kan Chinese and Indonesian. Terus ke Jakarta, terus ke India. Nah cuman gue pernah denger ini ya, cerita lu di beberapa podcast, sama juga lu juga ternyata ada di artikel-artikel ya bro ya. Lu katanya pernah hampir membuat satu keluarga lu bangkrut gara-gara bisnis lu gagal total. Iya, bisa dibilang bukan keluarga gue bangkrut, gue yang bangkrut, keluarga gue bisa ikut keseret. Iya sih. udah keseret sih, cuman ya terselamatkan. Iya, cuma gini, kan gue kalau ngelihatnya katanya lu bisnis Tamagotchi ya? Iya dulu. Tahun berapa itu? 96, 97. Oh iya itu tahun segitu. Ranging 96 to 98 ya. Itu emang Tamagotchi lagi jaya-jayanya sih. Gue punya tuh yang dinosaurus tuh. Iya. By the way it's now mulai lagi. Iya lagi mulai lagi. Gue punya dulu yang dinosaurus. Nah cuman gini, lu tahun segitu bukannya ini ya, lagi sekolah atau kuliah ya? Enggak, gue nggak pernah kuliah. Gue lulusan SMA, gue sempet ambil diploma sebenarnya. Iya. Gue masih ingat tuh dulu di Petojo ada Stephen Computer College. Oke. Gue sambil ngambil diploma, gue kerja sama bos gue, which is my first mentor. Pas gue kerja 3 bulan, ilmu gue itu jauh lebih advance daripada tempat sekolah gue. Gue langsung memutuskan, udahlah, gue nggak butuh ijazah. Pada saat itu gue bilang yang gue butuhin tuh ilmu. Ya udah, gue jalan. So I just ditched it and ya udah. Tapi itu Tamagotchi emang jualan pertama lu atau sebelumnya ada jualan-jualan? Enggak, sebelum Tamagotchi ya gue main, kan gue dulu kerja di perusahaan kayak komputer IT gitu, di mana gue mulai dari bawah ya bro, dari teknisi, ngerakit komputer, ngerakit, installin Windows. Dari bawah banget, dari teknisi sampai gue bisa jadi sales and gue bisa jadi kayak consultant. Terus habis itu gue sempet keluar, habis itu gue kerja di bank. Dan gue sempat ambil kursus juga tentang perbankan. Oke. Gue tipenya kayak gitu tuh. Gue suka, gue masuk ke industri yang gue belum pernah, gue ambil kursus yang quick course tuh yang 2 bulan 3 bulan. Iya. Habis itu gue kerja di bank around 1,5-2 tahun. And then I decided, lagi kerja di bank, join sama teman-teman bikin perusahaan kayak jualan komputer. Oh, apa gitu. toko tapi PT bikin PT. Oke. Ya udah, dari situ malah the bank bikin my customer. Jadi gue dengan nah ini kan ada keuntungannya menjadi orang yang dablek dan lugu. Gue itu bisa jalan kemana-mana. Gue padahal masih karyawan di bank, tapi gue kemana-mana kartu nama gue managing director perusahaan gue bro. Itu istilahnya apa sekarang 2 kaki ya. Terus gue ngomong sama bos, sama owner bank, gue bilang, gue kasih dia kartu nama gue, one fine day. Gue bilang, lu kalau butuh komputer untuk bank, lu boleh lo kasih kesempatan gue. Tapi lu masih kerja di situ kan? Masih kerja. Terus mereka gimana tanggapannya? Gue dikasih project kurang lebih 20-an bis. Oh, oke. Dikasih kesempatan. Sometimes yang menjadi halangan antara kesempatan dengan kita itu kan ketidakberanian kita untuk mengutarakan dengan tulus. Sebenarnya kan gue bilang naif itu ada baiknya juga. Iya, nggak berani ngomong ya. Iya. Betul.
gitu. Kalau kebanyakan overthinking, wah kalau gue ntar ngomong, kalau ketahuan nanti gue dikeluarin. Kalau misalnya tadi gue dimasukin overthinking kayak begitu kan, ya mungkin nggak terjadi kali ya. Nah cuman gini kan, ada gap antara lu dari jual komputer ke Tamagotchi itu Oh iya, gimana bisa? gapnya adalah pada saat gue masuk ke situ, gue masuk ke banyak multi industri bro. Semenjak gue jalan sendiri waktu itu, gue bukan hanya jualan komputer. Karena kan kalau lo udah masuk ke arena cari cuan, itu lo akan masuk ke industri yang, misalnya komputer-komputer tuh masuk kategori elektronik ya bro. Iya, iya. Jadi gue pasti mata gue liatnya elektronik bro. Jadi ada banyak sih bro, gue sempet jualan laser disc. Oh iya anjir, Laserdisc. Tapi Mesin itu pemutarnya atau Laserdiscnya? laser discnya, cuman yang gue jualin tuh laser disc yang sempet barang tahanan di port. Jadi Hidup lu dulu lumayan ini ya, lumayan Bronx juga ya. Bronx. Namanya dulu ya Iya, kan. iya, iya. Kan kita orang jalanan bro. Jadi ya terus abis itu dari situ kan ada zaman lu kalau masih ingat, kalau waktu lu punya laser disc, kalau lu masih ingat itu ada zaman VCD. Jadi ada dua, lu bisa beli playernya VCD. Kan dulu kalau lu pakai laser disc tuh ada bunderannya tuh. Iya, Satu, bunderan dua, bunderan tiga tuh. Iya, iya, iya. Nah ternyata kan sebenarnya VCD muat tuh di situ. Iya, tapi nggak umum. Nggak umum. Terus ada yang jual kartu. Jadi lu buka laser disc-nya, dipasangin kartu, dia bisa mengkonversi laser disc dan VCD. Oh, oke. Ketemunya juga di Orion belakang situ, Glodok lama tuh, yang belakangnya Orion tuh. Terus gue tanya, ya pokoknya gue pernah tuh, ya cara gue begitu sih, gue ngelihat momentum aja. Kalau gue aja butuh, masa nggak ada 200 orang di Jakarta yang butuh? Otak gue sesimpel itu dulu. Masa nggak ada 300 orang yang butuh? Cara gue berpikir seperti itu. Dan gue highly spekulan. Dulu tuh gue highly spekulan. Jadi nggak ada yang namanya bahasa-bahasa zaman sekarang. Make decision by data. Dulu gue make decision by feeling bro. Intuisi semua ya. Iya. Ya udah gue liat, nih bagus nih kesempatannya. Gue pasang iklan di pos kota biar gue dapat banyak customer kan. Nanti gue outsource ke orang itu gitu. Gila. Dari situ gue sempat jalan-jalan ke luar negeri. Kita sebagai community, gue juga dulu ada masa-masa gue nge-DJ, berarti gue kenal sama DJ di Singapura, DJ di Indian DJ ya. Zaman gue suka. Juga nge-DJ dulu. Iya. Hobi. Tahun berapa itu anjir, DJ tahun berapa? Wah tahun jebot itu bro, masih tahun-tahun ya. Zaman-zaman jangan-jangan ini ya, Stardust masih ada tuh ya. Iya betul. Adam Stardust masih di sini, masih eksis. Max Don. Temennya si Dul itu dulu. Iya. Max Don, Joki Saputra ya gitu-gitu ya, zaman-zaman itu ya. Jadi kelihatan tua gue. Iya. Terus Pasti banyak yang relate kalau Gen Z ini. Stardust ya udah gak ada. Iya. Dulu ada radio DMC kan, radio DMC. Ada. Iya, itu gue di situ. Gue belajar tuh malah di situ. Gue belajar karena gue sering main ke Salemba, ke radionya, lihat DJ nge-scratch. Gue belajar di situ live bro. Gue nggak ikut course bro. Otodidak. Ya udah dari situ gue travel. Pas gue ke Hong Kong kebetulan kenal teman gue lagi main alat itu Tamagotchi. Gue bilang ini belum ada, tapi sempat ada news dijual di Indonesia zaman itu di Plaza Indonesia. It was an expensive game, 200 ribuan lah. Pas gue tanya harganya berapa, nggak sampai noban bro. Asal belinya quantity. Yeah. Udah gue bilang gue pesen deh 500 piece dulu sampai 1000 piece. Kirim gitu kan. Masih pakai zaman dulu masih pakai DHL tuh sampel kan. Ya udah kirim sampai sini, gue bagi-bagi ke toko-toko. Gue bilang kalau laku lo bayar gue syukur, lo nggak bayar anggap aja itu cuan buat lo. Kayak gue udah mau bangun satu differentiation di mana lo nggak kenal gue, lo toko gitu ya. Tapi gue datang, si Bombay datang nih, bawa sampel taruh ke setiap toko. Lo kan nggak bakal lupa gue, bakal bilang nih ada orang gila satu ngasih gue barang. Terus kalau laku dia nggak usah dibayar, gitu. Sama gue titipin nomor telepon. Jeda seminggu 2 minggu pada telepon bro, pesen 1000 piece, pesen 500 piece. Dan gue udah pesen kontainer bro. Berarti barangnya laku keras dong ya? Laku keras. Iya. Ya itu base, itu we call that lucky strike. Yeah. Kita ngomongnya lucky strike. Jadi nggak selalu lucky strike itu repeatable bro.
Yang bikin bangkrut gue repeat metodenya, gue amplify metodenya tanpa pemikiran yang lebih grounded. Oke. Ya udah, gue jadi over import, barangnya udah jadi hancur harganya di market, barang gue jadi banyak stoknya, devaluasi rupiah, Oh iya, krisis moneter ya, Yes. krisis mon. bayarnya harus di dolar, pakai sistem LC pula, kredit 6 bulan waktu itu 180 hari. Ya udah. Bye bye my love lah udah istilahnya. Waktu itu rugi berapa sih? Rugi berapa? Hampir 5M sih. 5M tahun 90 berapa? 98. Anjing. 5M 98 sih. Sekarang berarti kayak ya berapa ya? 50-500 M kali ya? Iya, iya betul sih. Dolarnya masih 2.000 cuy. Gila. Lu rugi segitu, berarti cash lu habis tuh. Habis, tapi gue waktu untung bagusnya, waktu gue dulu bikin a lot of profit, gue itu sempat invest ke aset kayak tanah, Oh, oke. sempat mobil dan sebagainya. Jadi kalau secara kerugian bisnis memang segitu, tapi kalau secara kerugian real itu gue 1M. Karena aset-aset gue akhirnya gue jual-jualin untuk ngurangin kerugian itu. Nah terus sampai mau nyeret orang tua lu tuh? Iya karena kan waktu gue dapat fasilitas dari bank itu kan gue nggak ada kolateral bro. Akhirnya gue masukin satu-satunya aset yang tersisa ya orang tua gue punya rumah. Tapi mereka tahu gak pas lagi lu? Tahu. Tahu. Orang tahu. Gue sujud minta maaf gue. Ini Ya. namanya anak nyusahin gini. Iya. Tadinya nyenengin kan tadi waktu gue bikin duit pada seneng kan. Iya, iya. Terus ujung-ujung nyusahin gitu. Nah, tapi mereka gimana bro? Pertama kali tahu dan kan lu harus kasih tahu kan? Bokap gue sih yang kalau gue bilang lebih adem ya. Bokap gue itu kayak ya udah gitu. Nyokap gue yang mungkin karena dia ibu, dia melihat susah payah dia ngebesarin, ngejalanin, nge-manage sebuah, dia menjadi fondasi keluarga ya. Dia sempat ya cuman ngomong kata-kata selamat ya lo udah nyeret kita ke pinggir jalan. Itu sih gue nggak pernah bisa lupa. Tapi ya hari ini gue ngomongnya mungkin nggak sedramatis atau nggak Tapi pas semasuk saat itu mah, Yo. sekarang mungkin jadi cerita lucu aja ya buat lu. Nggak lucu juga, cuman itu menjadi motivasi yang tidak akan terlupakan karena gue sempat bilang sama dia gue akan balikin lu 3 kali lipat dan gue bikin determination itu come true sih. Jadi habis gue lunasin dari bank, gue hancurin rumah gue. Rumah lu hancurin? Gue breakdown, gue bangun 3 lantai. Bro. Oh. Jadi it was a 1 floor house. I broke it down, I built. Ini yang di Madiun? Enggak yang di sini. Oh di sini. Oh berarti lu udah pindah dari sini, tinggal di Jakarta. Iya. Jadi that was the one and only. Jadi babe gue juga nggak on top bro. Waktu pindah Jakarta tuh babe gue juga economically jeblok. Jadi memang udah lihat kayak situation yang jeblok gitu ngerti nggak? Iya. Ya pasti trauma lah ya ngelihat anaknya sampai kayak begitu. Oke, lu ngelunasin bank itu dengan cara itu, jual-jualin aset. Selain itu enggak dong, aset itu setelah gue jual masih ada sisa hutang. Nah sisa hutang itu gue jualin itu bukan jualin aset, gue kerja bro. Apa kerja apa? Sampingan bro. Zaman itu ekspor lagi naik daun bro. Jadi segala macem bro. Sabun, Coca-Cola, komoditi bro. Apa tuh rokok. Pokoknya dulu harga semua murah di Indonesia bro. Jadi bisa diekspor. Jadi gue nyari barang. Gue tugasnya nyari barang. Jadi gue dulu tuh modal buku Yellow Pages. Buat yang nonton mungkin udah nggak relevan ya Yellow Pages. Ya mungkin yang nggak tahu dulu tuh ada buku. Kita sebutnya buku telepon sih dulu ya. Buku telepon. Jadi ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning. Yang putih itu adalah nama, alamat dan nomor telepon personal. Iya. Yang kuning itu rata-rata bisnis. Yes. Jadi kalau mencari restoran, hotel tuh ada semua di situ. Ya, perusahaan lah lebih Iya, tepat. iya. Ya udah dari situ gue kontak lah sampai ke Wings lah semua lah gue kontak-kontakin lo ada stok di mana terus dulu ada Goro masih ingat Goro? Iya guru sebelum dijarah tahun 98. Gue kesana gue kenalan di sana gue bilang gue kenalan manajernya gue bilang lo kalau ada stok gue berani bayar harga sedikit lebih mahal. Jadi kayak ngambil beli stok yang ready aja ngumpul-ngumpulin terus ekspor. Lo ekspor kemana? Myanmar, Burma, Emang di sana Afrika. harganya ini
masuk. Indonesia lagi karena dolar yang paling hancur kan kita punya country devaluasinya. Ya. Kan orang belum sempat koreksi. Orang gua kerja sama bos itu sampingan gitu. Dia ekspor mobil Jaguar bro dari Indonesia bro. Mobil Jaguar di sini diekspor. Beli di sini. Berarti Karena harga di sana jadi lebih mahal ya kalau di convert ya. iya. Karena gara-gara koreksi belum sempat koreksi kan masih jual harga yang priceless kan. Kan bersama dolar kan jadi kacau. Iya. Ya gue dapat komisi lah. Gue dapat komisi tiap bulan. Gue nggak pernah pegang tuh komisi. Pokoknya buat store tiap bulan ke bank. Dan waktu itu bunga bank 40% bro, 1 tahun. Freeze ya, di freeze. Iya. Lagi gila soalnya banyak bank juga tutup soalnya. Iya. Jadi waktu gue bisa dibilang hampir 2M gitu yang gue bayar. Karena bersama bunga ya. Tapi gini, dari yang lu tangkep itu pelajaran apa? Dari kejadian-kejadian itu semua. Pelajarannya satu adalah lu jangan jadi orang yang over speculating. Kedua, iya sih, itu gambling banget ya. gambling. Kedua, lu juga nggak bisa pokoknya gini, 2 hal. Lu jangan over speculate. Kedua, mentang-mentang lu punya network, lu punya koneksi, don't take it easy. Gitu. Integrity matters. Iya. And dari situ yang pasti sih udah nggak ada rasa takut gagal sih ya bro ya. Karena you've been there gitu kan. Iya. Ya udah, jadi today if I listen someone who says I finish 10M, I finish 12M, ya angkanya gede-gede tapi kan sebenarnya value-nya podo. Buat lo 20M, buat gue 5M gue waktu itu sama dengan 500M di beban di kepala gue gitu kan. Jadi ya udah sih gitu aja. Gila. Tapi lu pernah ngerasain enaknya dapat duit, tapi juga pernah ngerasain nggak enaknya. Pernah ngerasain enaknya dapat duit tapi nggak happy. Jadi beda ini, nggak peaceful, nggak damai lah, nggak damai. Jadi it was like every day you work, you want to prove, lu pengen prove to something, to someone, gitu. Ya gue thank you sih di umur segitu gue digampar sama Tuhan. Buat gue itu blessing. Jadi kalau gue tadinya nggak dilakukan itu dalam waktu yang cepat, naiknya cepat, jatuhnya cepat gitu. Mungkin gue kebawa pola itu for long. Iya. Jadi I sampai hari ini I consider very lucky. I consider diri gue sangat lucky. Kemanapun gue pergi pasti ketemu orang baik yang bakal mengarahkan gue kemanapun. I'm literally talking. Gue sempat trading, gue sempat pergi ke Afrika, gue kenalan orang di situ. Jadi kayak bisa aja lo ketemu orang yang bisa nipu lo gitu kan. I always dikenalin sama orang baik. Universe, God always take care. Dan any situation pokoknya kayak sama Tuhan tuh kayak di smoothening gitu. Tapi gue nggak mungkin nggak suffering. Gue suffering. Tapi karena gue tipenya yang selalu never give up, mungkin itu ngebantu gue bisa get through things. Iya. Tapi gue ngedengernya juga capek banget. Gokil sih tapi. Nah, terus lu selesai dengan masalah rugi itu, kerugian dan juga harus bayar utang bank itu. Lu ngapain lagi bro selain tadi ekspor ya? Aduh bro, pokoknya gini bro. I went through a lot of ups and down. Gue sempet kerja, gue sempet bangun perusahaan, gue sempet buka perusahaan, tutup perusahaan, coba ini, coba itu, kerja sini nggak cocok, kerja sana. Gue bukannya nggak cocok sama orang ya, gue tuh nggak bisa kerja sama orang dulu. Nggak tau ada yang nanem kali di kepala gue, lu mah cocoknya jadi pengusaha gitu. Oke. Kadang-kadang kedoktrin juga ya. Iya. Terus kedua, kalau kita masih muda, kita udah pernah make it happen, terus kita udah pernah break it gitu, terus kita harus mulai dari zero, terus kita harus nunduk-nunduk sama orang tuh kayaknya egonya tuh nggak bisa, nggak allow lu ya. Iya, apalagi kalau lu ngelihat yang di atas lu itu, bos lu itu, kayaknya nih orang nggak ngerti apa-apa ya. Karena gue juga pernah ngerasain hal kayak gitu. Jadi kayak ada fase yang akhirnya gue bikin agency namanya Caliber Works. Ya pokoknya gue skip story-nya, intinya gue pokoknya pernah bereksplorasi dari bekerja di bidang batu bara sampai aircraft spare part.
Jadi dari bawah sampai ke atas, in between semua udah gue kerjain deh. Iya. Nah di situ dulu gue sempet bingung, Tuhan lu tuh mau ngapain sih sama gue? Iya. Karena setiap orang tuh punya spesialisasi, punya jam terbang yang cukup konsisten ya. Lu di IT, lu di mana-mana. Oke lah lu pindah-pindah bidang 2-3 bidang lah gitu. Ini gue kayak semua gue sapu gitu, ngerti nggak? Ada fase di mana gue akhirnya decide gue nggak bisa kayak begini, gue harus konsisten. Di situ gue mulai bangun agency. Bangun digital agency namanya Caliber Works. Gue jalanin pertama sendiri, habis itu gue cari partner, adalah 3 partner, great people, join, jalanin sampai peak of burnout. Peak of burnout tuh jadi kayak ya udah lo masuk ke siklus yang begitu-begitu aja. Bosen ya? Bosen, karena kayaknya lu mau scale susah, karena dulu di bisnis model jasa seperti itu tuh lo talent driven. Jadi makin gede project lu, makin banyak talent yang harus lo hire. Iya, service kan begitu. Jadi gue merasa something is wrong ya. Something is wrong. Kan gue mulainya dari benar-benar dari modal dengkul, dalam arti kata gue bukan ada investor. Iya. Jadi kan kita benar-benar we work self capitalizing gitu. Sampai gue habis itu coba bangun startup juga. Startupnya juga melejit cepet banget dalam waktu 8 sampai 10 bulan, bikin gue jiper karena wah ini kecepetan. Dan ini kayaknya dan gue bersyukur waktu itu gue mengambil keputusan untuk menutup startup itu, nggak melanjutkan. Karena gue melihat bisnis modelnya belum pas, kita tetap terlalu early. Jadi gue bikin namanya IDAF, Indonesian Affiliate Marketplace, di 2016. Ya pada saat itu affiliate belum seseksi sekarang. Iya. Jadi kalau waktu itu gue continuous, dan waktu itu gue ada angel investor. Jadi gue juga ngomong sama angel investor, kalau ini kita lanjutin, kita bawa ke level venture dan sebagainya, ini lebih banyak burn-nya. Lebih baik kita shut down, kita cut loss. Tapi nanti after 3, 4, 5, 6, 7 or 10 years, something good comes up, we can always do something gitu. Yeah. At the end of the day, it's about being honest to yourself. And lu gak mau bikin orang lain suffer loss more gitu. You make a wrong decision, ya okay, you made a wrong decision. It was too fast, kecepatan waktu itu, ya. Dan di situ gue belajar, gue tuh orangnya dulu futuristic banget. Jadi before others do it, I udah start. Before others do it, I udah start. Tapi itu cocok buat orang yang punya pelor banyak, bro. Berarti gue waktu itu harusnya bukan jadi entrepreneur, harusnya pada saat gue di level frekuensi seperti itu, gue cocoknya di intrapreneur. Harusnya gue kerja di corporate yang memang udah punya amunisi, ya kan? Tapi gue malah jalanin di level entrepreneurship. Pembelajaran dari itu semua adalah, pertama kita harus mengenali dulu blueprint diri kita. Kita tuh tipenya apa sih? Kita tuh risk appetite-nya seperti apa. Banyak matrix, misalnya kayak matrix kayak human design dan sebagainya, itu lumayan ngebantu. Personality test juga lumayan ngebantu. Cuman waktu itu gue gak melakukan itu semua. Jadi dari situ gue pas masuk ke titik, oke, kayaknya something is wrong with me, not my business, not the people around me. Stop blaming the market, stop blaming situation. Check yourself. What is it that is not aligned? Apa yang nggak selaras? Dari situ gue mulai mendalami tentang all kind of personality test, all kind of self development tools. Masuk ke NLP. NLP was a breakthrough for me personally. Personally ya, breakthrough. Di situ gue ngerti, oh shit, kita tuh punya pola, cuy. Kita tuh bisa program. Selama ini gue programming ngaco nih gitu kan. Dari mana nih programming gitu. Oh, ada yang memang programming secara sengaja, ada yang tidak sengaja. Tidak sengaja lu ngeliat uncle lu ngeliat temen lu punya babe. Gayanya lu coba mau replicate mereka, tapi lu kan gak punya background story-nya mereka. Gitu. Jadi so many wrong things you did tanpa sadar gitu. Jadi ya dari situ itu sih, bro. Iya, menarik ya. Akhirnya lu menemukannya karena lu ngerasa ada yang salah tapi diri lu. Itu kan gak gampang, bro. Gak gampang dalam arti kata, banyak orang itu ketika, tadi kan gue bilang juga di awal ya,
kalau ada sesuatu terjadi, sesuatu yang salah, pasti akan mencari di sekitar dia. Siapa yang bisa gua ini Blaming, ya. Iya. Apakah teman gua, apakah karyawan gua, bos gua, atau apapun. Tapi kan untuk bisa menurunkan ego, lalu gue suka dengan istilah ini, melucuti diri lu sendiri sampai ngeliat diri lu yang paling dalam, dan ternyata kegoblokannya ada di gua. Itu kan gak gampang, bro. Iya. Karena akan banyak melihat luka, entah luka dari siapapun ya, luka-luka itu yang harusnya akhirnya lu lihat dan lu harus coba berdamai dengan itu semua kan, bro. Betul. 2 alasannya, bro. Gue bisa melakukan itu. 1, gue dari 2013 nggak tahu kena keranjingan apa. Itu tahun adalah tahun personal development. Jadi gue ikut event ini, event itu tahun. Iya. Nah kebetulan ada satu workshop namanya Asia Works, kalau lo pernah dengar. Gue belum pernah dengar. Gimana tuh? Basically dia di situ memang dia membantu membongkar lo bisa melihat diri lo. Intinya gitu. Pas gue lihat diri gue, Trit, lu bangsat banget ya. Oke lah itu. Tapi gue nggak ngefek tuh, belum ngefek ke gue maksudnya gitu. Masih move on kerja gitu kan jalanin. Gitu. Mungkin yang kedua alasannya saking gue udah jago blaming orang, udah nggak ada lagi yang bisa gue blame, bro. Jadi so many things you have blame, but not you gitu kan. The only one person left is lo gitu kan. Gitu. Ya di situ gue mulai mempertanyakan, if I get to see my patterns, if I get to see my pola, if I get to see who I really am, tuh kayak triggernya adalah sebenarnya gue tuh dilahirin untuk apa sih? Purpose hidup gue tuh apa? What am I searching for? Itu triggernya. One fine day gue bangun tidur gue kepikiran itu. Semua udah gue jalanin. Hidup gue tuh kalau dibilang kagak jelas buat satu side. Nih orang kayak nggak jelas ya, nggak punya tujuan ya gitu ya. Itu satu sisi pandangan. Tapi dari sisi lain, gila, my life is full of colors. Jadi kalau at the end of the day, kalau one day gue dipanggil gitu. So, how was life at Earth? I did everything, man. I enjoyed everything gitu kan. Jadi kayak di satu sisi I feel gila. Not many people are blessed to see all this spectrum. Gitu. Tapi spektrum seluas ini tuh lagi mau ngajarin gua apa? Nah itu mulai pertanyaan-pertanyaan seperti itu mulai menggerogoti gue itu. Dari situlah the beginning of self search, self understanding ya, lebih pemahaman diri. Di situ mulailah journey-nya. Terus akhirnya lu menemukan, tadi kan lu bilang, oh gue sebangsat itu, tapi apa sebenarnya yang kalau bisa lu definisikan lebih Denial sih bro. Lu Denial. Kita semua adalah makhluk yang highly denial pada umumnya. Sampai kita punya keberanian to accept kita tuh juga punya sisi gelapnya loh, sisi nggak baiknya loh, sisi selfishnya loh. Apakah itu jelek? Iya, kalau kita kasih makan ke situ terus. Tapi apakah itu jelek untuk dimiliki? Enggak, karena memang kita ada yin and yang-nya, ada white and black-nya gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sisi gelap itu mungkin kepakainya pada saat kita terancam. Pada saat kita harus mengeluarkan sisi gelap itu pada saat memang kita harus melakukan self protection. Tapi ada sisi yang bisa membawa damai, bisa bikin hidup lo tuh asik, ngeflow, nggak terkungkung dengan apa kata orang. Apalagi gue nggak tahu kalau di Chinese ya. Tapi kalau di Indian tuh karena komunitinya kecil, itu lu jangan begini apa kata orang. Kayak martabat keluarga tuh penting banget dijaga gitu kan. Karena apa kata orang itu beneran apa kata orang, karena sekecil itu ya? Iya, karena sekecil itu kan. Oke. Gitu. Dan kalau lu bilang lu adalah kaum minoritas, kalau lu aja kaum minoritas gimana gue? Kaum super minoritas. Gitu kan. Iya. Ya, denial ya menarik sih. Sometimes memang kita denial kalau kita ternyata penakut. Yeah. Kita denial kalau ternyata kita itu adalah orang yang pemarah. Kita denial kalau kita ternyata bukan orang yang baik-baik saja sebenarnya. Betul. Banyak banget denial itu. Iya. Dan kita
juga kadang-kadang kalau kognitif artinya ilmu itu juga bahaya. Karena kalau kita terlalu cognitively driven, gitu, ya kita jadi nggak ada feel. Iya. Yang dibilangin orang tuh punya empati, makanya kita driven by simpati bukan empati. Kan ada lu ngeliat orang kesian, bantu aja. Kesian, simpati loh. Betul. Empati kan bukan ngomong kasihan. Iya, empati ada sesuatu hal yang lu lakukan. Yes. Kalau simpati ya udah, prihatin. Melihat ke bawah ya, melihat ke bawah. Kalau gua menganalogikan simpati itu melihat ke bawah. I am better than you. Kalau empati, I and you are same, but I know you are not baik-baik aja. Iya, iya. Dan at least lu mungkin akan ada inisiatif untuk coba, oke gue bisa bantu lu apa. Kalau simpati udah gitu aja. Iya, betul. Iya, dan memang tadi lu sempat juga sebut tentang NLP ya. Memang manusia itu pernah ada yang bilang gini, punya 3 topeng pada umumnya. Iya. Topeng di tempat kerja. Iya. Atau di inilah dengan pertemanan lah. Iya, topeng ke dunia lah. Iya, topeng ke dunia, topeng ke keluarga lu, Iya. lalu topeng ke diri lu sendiri. Betul. Nah, itu yang bahaya kan. Nah, topeng ke diri sendiri ini yang kadang-kadang tuh suka nggak mau dilihat, nggak mau diusik. Karena takut topengnya itu bener-bener sesuatu hal yang sangat lemah banget buat diri kita. Iya. Tapi, yang gue pelajarin juga, kalau lu tahu 3 topeng ini dan lu bisa memainkannya tadi dengan sengaja ya, lu tahu ini purpose-nya buat ini, buat ini, buat ini. Lo harus, berarti lu penuh dengan, kalau gue bahasanya dulu ngomong topeng tuh gue pernah ada satu topik di mana gue lagi sharing. Gue bilang, apa Nil bedanya lu sekarang dan lu yang dulu? Gue jawabnya gini, gue sekarang dengan penuh kesadaran. Gue tahu topeng mana yang gue pakai. Untuk apa? Dan pas gue pulang mau tidur, 3-tiganya udah gue taruh di pinggir. Jadi gue udah bisa melepas diri gue tanpa topeng. Iya, iya, betul. Gue juga melakukan itu. Iya. Karena ternyata sebegitu powerful ya kalau lu tahu topeng-topeng lu itu dan lu tahu purpose-nya. Jadi kan gini, lu punya planning nih. Dengan topeng ini gue harus ngapain. Sedangkan banyak orang itu karena tidak tahu topeng apa yang sedang dipakai, karena dia melakukannya dengan inilah tanpa sadar lah ya, autopilot, subconscious. Jadi akhirnya bingung, akhirnya juga nggak bisa memanfaatkannya dengan optimal. Padahal kalau lu tahu itu, lu tuh bakal bisa, wah gila deh. Karena gini deh, kayak misalnya gue di pekerjaan ya, kayak sekarang kan gue lagi ngobrol sama lu, ini direkam. Kalau gue pakai topeng gue yang di gue sama keluarga atau topeng gue yang bener-bener cuman gue doang yang tahu, this is not gonna happen, bro. Conversation ini nggak akan ngeflow. Nggak akan seperti ini karena ini adalah topeng yang gue pakai, atau gue suka menyebutnya dengan istilah alter ego yang lagi gue pakai, memang sebagai seorang host podcast. Atau ketika gue lagi ketemu orang, lagi ngobrol, lagi networking atau apapun itu yang konteksnya untuk pekerjaan, itu topeng yang lagi gue pakai dan gue dengan sadar gue melakukannya. Tapi kan karena orang yang tidak tahu, dia nggak tahu harus bagaimana. Makanya kadang-kadang ketika dia harusnya memakai topeng profesional ini, tapi dia tercampur aduk dengan topeng yang ada di rumah, yang mungkin dia orang yang tidak percaya diri, atau mungkin dia tiap kali kalau misal di challenge sama bosnya, lu coba gini ya, aduh gue nggak percaya diri, gue nggak bisa nih. Akhirnya kan dia nggak bisa manfaatin itu kan. Betul banget. Happen to many people. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi pada saat kita meyakini topeng itu adalah kita. Iya. Itu yang bikin gue sadar bahwa oh my god, all this time gue meyakini gue adalah topeng gue. Jadi gue dan topeng gue adalah 2 hal yang berbeda. Mungkin bahasanya kalau dari pembelajaran gue itu adalah sadar peran, itu tepat. Iya. Jadi di saat gue di rumah pun gue multi peran. Gue ke nyokap gue berarti gue peranan sebagai anak dia. Gue ke istri gue berarti gue sebagai suami. Gue ke anak gue sebagai bapak. Tapi ke semuanya gue sebagai kepala keluarga. Itu aja di rumah lo harus switching peran, bro. Iya. Kalau anak lo cowok dan cewek beda lagi peran lo. Betul. Itu kan udah masuk ke micro lagi kan. Iya. Nah, sama di kantor, di jalan. Kita punya multi peran gitu. Nah, begitu kita menyadari kita punya spektrum peran yang segitu banyak, tapi kita nggak pernah nyadarin setiap peran tuh yang dibutuhin apa ya. Authenticity itu apa sih? Being authentic in your role. In your role ya. In your role.
Jadi kalau gue ngomong ke lo, Dri, serah lo lah bro, gue mah begini, gue mah apa adanya. Terus lo bilang, tapi nggak bisa bro, lo lagi mau gue undang ke podcast, lo pakai pakaiannya, enggak lah, gue mau pakai celana pendek, kalau perlu gue pakai celana swimming lah, tank top lah gitu kan, ya kan? Misalnya, sorry bro, this is me. Itu buat gue orang fix mindset, gitu. Iya. Gitu, atau bukan alter ego deh udah. Egonya udah nggak tahu di mana gitu. Jadi being authentic is being true. Being true bahasa Indonesia apa ya? Jujur sama peranan lo. Lo yang jujur, nggak usah orang lain gitu. Iya, lo tulus. Iya, lo menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh nggak sih? Iya, betul. Ya itu sih memang karena kecampur-campur akhirnya bingung perannya harus bagaimana. Tadi kan lu pakai contoh pakaian tuh, pakaian buat gua it's really matters tuh bro. Sekarang mungkin kita bisa lebih, ya itu hitungannya smart casual lah kalau kita buat sekarang kan ya. Karena kan mungkin juga konteksnya sekarang lagi di podcast. Tapi kalau ke acara-acara yang lebih formal, gua nggak mungkin kayak begini. Benar. Gue nggak mungkin kayak begini. Gue nggak mungkin juga pakai misalnya ada acara yang istana lah atau lo harus pakai batik ya batik, lo pakai suit ya lo suit. Batik pun mungkin gue akan mempertimbangkan pakainya tangan panjang karena kayaknya agak nggak sopan. Bukan agak nggak sopan. Kalau tato gue kelihatan kemana-mana kan. Betul. Jadi it depends, right? Iya kan, it depends. Jadi memang lu tahu harus posisi lu lagi ngapain di situ. Jadi memang lu nggak bisa pukul rata karena merasa oke ini diri gue yang apa adanya. Tapi kalau diri lu yang apa adanya ternyata tidak menarik, menyebalkan, ngehe. Ya, berarti lu selfish. Lu egois bener kan? Karena lu pengen orang menerima diri lu apa adanya. Tapi kan banyak orang di luar sana nggak mau menerima diri lu apa adanya karena ngeliat lu siapa cuy. Iya. Jadi gue kadang-kadang suka gedek apalagi kalau ngomongin dalam konteks sedikit melipir relationship. Itu katanya pasangan tuh bilang kita harus bisa menjadi diri kita apa adanya. Kayaknya enggak deh. Karena kalau lu menjadi diri lu apa adanya, lu nggak bisa berpasangan deh bro. Nobody likes you gitu kan. Iya. Tapi lu harus bisa menjadi orang yang tahu gimana menempatkan diri dengan baik dan tepat. Betul. Makanya kan kalau dalam berpasangan ada yang namanya kompromi kan. Iya. Bukannya saling ini benturin ego masing-masing. Yes, betul. Kalau enggak ya berantem terus itu. Iya, betul. Betul sekali. Iya. Wow, berarti lu memang melewati perjalanan yang begitu panjang. Indah. Tagline gue, hidup itu indah, yang ribet elunya. Tapi akhirnya sekarang lu ingin menyampaikannya ini ke banyak orang lewat salah satu contohnya adalah podcast Big Thinkers lu itu. Yes, betul. Big Thinkers itu juga lahir untuk menciptakan impact. Apakah dia punya jiwa berkompetisi? Enggak sih. Pengen buru-buru banyak ratusan ribu jutaan follower? Enggak juga sih. Karena kita tahu yang kita lagi lakuin itu kalau lu mau kasih impact itu something yang I realize, gue aja butuh waktu untuk merealize dan membentuk diri gue. Dari titik gue mulai sadar kayaknya something is wrong. Itu adalah never ending journey. Journey-nya gak ada habisnya nih. Kan tiap hari gue improve terus. Same thing with content. Terus salah satu toolnya ya itu kedua. When I go, kalau gue pergi ketemu teman-teman ya, what I can do. Apa yang bisa gue kontribusi. Melalui energi gue, melalui pengalaman gue, tapi juga buku. Soon will be tools. Gue lagi develop tools, namanya assessment tool ya buat entrepreneur. Jadi I realize gue udah ngelewatin begitu banyak learning gue apa yang bisa gue kasih direct ke orang gitu, yang bisa bermanfaat sih. Oke. Lalu juga di buku udah gini aja. Lu kan juga nulis buku nih. Apa juga message yang mau lu sampaikan lewat udah gini aja, dan kenapa judulnya udah gini aja? Iya, karena gue lumayan lama masuk ke ranah mentoring dan juga bisa dibilang coaching. Tuh gue kalau ketemu orang tuh problemnya itu aja bro. Iya sih. Iya kan? Jadi gue bilang problemnya itu aja, dan 80% problemnya itu dari dirinya, bukan dari luar gitu.
Terus karena dia ketemu dan gue menemukan bahwa setiap orang itu punya gaya membantu dengan gaya yang berbeda-beda. Nah, karena gue pribadi adalah orang yang gak suka ribet. Satu, gue itu tipe orang yang gak suka sesuatu yang jelimet. Tapi gue menikmati informasi yang jelimet karena gue punya kemampuan absorb kompleks and release simplified. Jadi gue tipe yang kayak begitu. Kenapa rilisnya simplified? Karena memang originalnya gue I like simple things. Tapi filosofinya simple things itu lo harus punya pemahaman bisa ngelihat sesuatu yang kompleks. Kedua, gue biasa kalau orang ngomong ke gue gini, gue jawab gini. Ya udah, gini aja. Jadi karena keseringan ngomong ya udah, gini aja. Lebih ke direktif ya kan. Jadi buku ini sebenarnya menjawab semua issues yang gue lewatin, bro. Selama 20 tahun gue hidup tuh issues gue tuh di semua aspek, bro. Aspek gue suka overthinking, gue suka denial, gue suka procrastinate, menunda-nunda, gue suka over expectation. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di lu, bro, tapi di ekspektasi gue ke lu. Tapi gue langsung ngelihatnya lu sebagai biang keladinya gitu kan. Padahal ekspektasi gue. Terus ngomongin tentang dulu ada masa-masa gue zaman gue introvert networking tuh gimana ngomong sama orang, ngebluffing orang untuk dapat validasi supaya dianggap gitu kan. Terus cara ngomong, kadang ngomongnya muter padahal mau ngomongnya ke sini, muter dulu karena takut. Takut kalau ngomong ke sini dia udah ada rejection, fear of rejection, fear of objection. Terus sales. Terus ngomongin vibrasi, gue dulu kerjanya mengeluh, menyalahkan diri, orang. Semua ada di sini, bro. Jadi gue bikin bukunya formatnya very simple. Yaitu gue kasih setiap bab overthinking ada 10 skenario. Bab procrastination ada 10 skenario. Jadi misalnya, aduh, gue harus siapin presentasi nih. Overthinking mulai nih. Tapi bahan gue kurang lengkap. Tapi kalau gue bikin nanti kalau nggak suka gimana? Kalau nggak keren gimana? Aduh, gue desain skillnya kurang oke nih. Gue mumet nih. Itu semua udah berputar di kepala lu sebelum lu buka laptop. Sebelum lu buka PowerPoint. Betul. Iya kan? Dan gara-gara lu overthinking yang tadinya lu harusnya bisa buka laptop di waktu itu. Nah di situ ada yang namanya 5 minute rule. Lu boleh overthinking, tapi 5 menit aja. Lu pakai timer tuh 5 menit. Nah nih otak gue biarin jalan nih kemana-mana. Begitu udah 5 menit, tak buka laptop. Terus ngapain? Ya udah buka PowerPoint, buka new file, new slide. Terus bengong, ya bengong aja nggak apa-apa. Ketik huruf A gitu kan. Minimal lu udah action gitu kan. Betul. Nah begitu lu udah melakukan itu, motion kita kan bergerak, motion creates emotion. Iya, betul. Nah begitu kita ngelakuin itu kan langsung. Jadi di buku itu ada kayak skenarionya begini, mind hacknya begini, actionnya begini. Udah lo action aja deh. Capek gue ngejelasin lo teorinya. Iya sih bener. Karena gimana ya, gue sering banget juga mendapatkan cerita-cerita kayak gitu. Karena biar gimana pun kalau katanya manusia itu susah untuk dilihat isi hati atau pikirannya, tapi kan manusia punya pattern ya. Betul. Nah, patternnya itu sebenarnya bisa kebaca. Dan kebanyakan pattern-patternnya itu tadi tuh. Kalau ingin mengerjakan sesuatu, kelamaan, banyak mikir, nunda-nunda, akhirnya nggak pernah jalan. Betul. Kayak kemarin gue proses nulis buku cuma 1 bulan ya. Kan ada orang nanya, cepat banget, gue udah setahun masih belum kelar-kelar nih. Ada juga yang lagi nulis buku kan. Ya gue bilang karena gue udah berpikir kalau gue nggak selesaikan secepatnya ini nggak akan pernah jadi nih. Betul. Jadi mau nggak mau emang harus gue paksain, gue buka laptop. Kalau gue lagi bingung mau apa, ya bener tadi lo, buang dulu aja. Kadang-kadang gue suka, aduh gue masih belum dapetin ininya. Ya udahlah, yang penting laptop udah kebuka. Wordnya udah kebuka. Tapi itu gue ngapain tuh? Gue sering banget kayak begini. Tau gak gue ngapain? Gue buka dulu FM 2024. Gue main FM dulu. Tapi kan gue lagi megang laptop kan. Gue lagi ngetik-ngetikan. Kadang-kadang kalau lagi ini gue suka pencet Windows. Dibalik lagi ke Windows. Gue liat, oh ya gue mesti kerjain ini ya. Akhirnya beberapa match, save, tutup. Udah gue mulai kerja. Tapi
setidaknya di depan mata gue tahu gue harus mengerjakan ini nih. Yes. Nah, Kadang kita main game itu bukan karena kita terdistrak. Kadang kita butuh yang namanya stimulan, bro. Stimulan otak. Kalau gue beda. Kalau gue tuh butuh musik atau podcast. oh oke. Jadi gue itu butuh orang ngomong. Nah itu yang men-trigger neurons gue tuh. Atau music. Jadi pas lagi mau do something, I'm stuck. Either I switch on music or I switch on somebody talking. Ya. Gitu. Dan kalau bisa topiknya relate sama apa yang gue lagi mau kerjain. Jadi lu mendapatkan ini ya stimulan tadi Stimulan. ya. Iya. Jadi kalau gue main game aja dulu yang penting kelihatan nih. Dan di bukunya Atomic Habits kan juga dikasih tau gitu ya. Lu harus kalau pengen melakukan sesuatu mengubah habit lu. Misalnya let's say gini deh, lu pengen mulai olahraga hari ini, lu pengen mulai jogging. Sepatu yang lu pakai itu harus kelihatan di mata lu. Iya di depan mata lu. Depan mata lu. Karena kalau sepatunya itu lu taruh di rak yang nggak kelihatan dari mata lu akan cenderung nggak lihat. Ya udah akhirnya lu skip sampai akhirnya lu lupa. Oh, gue punya sepatu itu ya. Benar, you're right. Bahkan if you don't prepare your shoes every morning, lu taruh di rak, lu jadi ngebuang sekian menit, sekian detik untuk milih. Hari ini gue pakai yang mana ya? Iya, betul. Itu juga gue salah satu yang gue lakukan juga adalah wallpaper handphone. Itu gue bikin desain sendiri. Ini udah gue lakukan dari 2003. Gambarnya sama aja sebenarnya. Tapi gue cuman tiap tahun gue ganti angkanya doang dari 2023. Jadi ada foto gue sama bini gue, ada foto luar negeri yang memang mau nanti dikunjungin, ada foto mobil impian, ada foto Dreamboard lo lah ya. iya. Ada foto anak karena gue masih mendambakan anak walaupun ya udah mulai pasrah. Lalu juga ada foto duit yang banyak banget, sama satu foto drop Dwayne di situ sebagai gue pengingat ini orang yang gue pandang sebagai role model gue. Jadi kalau gue lihat ini orang lagi sedang bekerja nih, kalau gue lagi lihat tuh handphone, masa gue mau males-malesan? Iya. Terus ada faktor-faktor lain yang di atas ini yang juga menjadi Reason to move. Iya, jadi gue tiap kali buka handphone gue selalu melihat itu. Oke, ini. Jadi pengingat gue tiap hari itu, bro. Setiap saat malah. Nah itu juga yang akhirnya membuat gue, oke, ini dan juga secara alam bawah sadar ngelihat, jadi otomatis kan, jadi habit lo akhirnya kan. Iya betul. Iya kan. Itu mempengaruhi aktivitas lo hari-hari. Iya. Karena kalau lu nggak melakukan itu, kalau gue ya, gue mungkin akan melupakan motivasi gue itu. Wow. Jadi gue melakukannya dengan cara ya udah taruh ini, simple, taruh di sini, taruh di handphone. Karena kan handphone sekarang nggak mungkin lah orang nggak pegang handphone. Tiap hari orang pegang handphone, bro. Yes, keren. Kalau gue dulu pernah ngelakuin tapi gue taruh di kamar mandi, bro. Kenapa di kamar mandi? Jadi dulu gue taruh karena itu adalah momen sakral gue. Hmm. Momen kalau gue lagi duduk di kamar mandi itu momen gue bisa menjadi, I just feel I'm on my own. Oke, ini lagi apa, buang air besar? Bisa buang air besar, kadang-kadang nggak perlu buang air besar, lu duduk aja. Oke. Gitu, duduk aja, duduk. Tapi itu kayak momen kayak lu ngeblank gitu, ngerti nggak lu? Ya udah, ngeliatin itu tuh jadi kayak, oh ya. Karena ada momen ruangan, setiap orang tuh beda-beda. Kalau ruangan buat gue itu bathroom, bukan toilet, buat bathroom lebih tepatnya. Dan my office room. Dan kalau wallpaper ini apa? Laptop. Tapi gue yang paling efektif buat gue di depan gue itu bathroom. Yang paling efektif yang gue pernah ngelakuin yang namanya, ini lu pernah nggak ngerasain law of attraction? Pernah gitu. Itu tiap orang kan punya caranya beda-beda. Tapi gue suka sih. Iya, kadang-kadang hal-hal sesimpel itu, hal kecil tapi ngefek sebenarnya sih. Tapi ya itu ya, banyak manusia itu cenderung abai sih karena menganggap itu hal yang sepele, nggak ini. Dan akhirnya doing nothing. Maybe mereka banyak baca buku, mereka punya pengetahuan yang banyak. Tadi lu bilang kognitifnya diisi banget, tapi nggak berujung apa-apa karena ya cuma mengisi kepala dan ego mereka doang, tapi doing nothing. Gue punya beberapa orang di sekitar gue yang gue bisa ngomong tuh begini. Gue punya kenalan lah teman-teman gitu, yang kalau lagi
ngumpul sama mereka tuh gue cuma ngomong gini, lu itu secara teori udah top, tapi secara peranan lu nol. Jadi how to be a leader you know, what is the quality of leader lu tahu, tapi are you a leader no. Iya, lu kayak lu nonton TV ngelihat film action, begini-begini gedebak, lu keluar lu merasa jadi ini kan terpacu, tapi kan bukan berarti lu menjadi tokoh di film action itu kan. Tidak, betul. Beda. Yeah. Jadi kebanyakan gue bilang halu. Iya bener halu. Halu. Daydream, mimpi di siang bolong. Ya gue bersyukur gue udah keluar dari zona halu. Gue yakin semua orang pernah ada zona itu. Sekarang lu berapa sih bro? Udah mau gocap bro. Udah mau gocap. Pelajaran apa dari umur 40 yang lu bisa share bro? Gue kan 42 nih tahun ini, kan gue masih 40-an awal lah. Mungkin gue akan share sesuatu yang gue baru ngobrol tadi pagi sama sahabat. Gue dapat satu WA. Dia bilang, gue hanya pengen punya rumah di pinggir river. Oke. Terus gue ketawa, hahaha, itu klasik. Hampir setiap laki kayaknya ujung-ujungnya ngomongnya begitu. Ada klasik story ya. Iya. Story-nya kan simple ya, ada satu orang lagi mancing, terus datanglah orang kaya di sampingnya, terus ditanya, lo ngapain kesini? Oh iya gue dulu udah bangun bisnis gini, terus ya sekarang gue lagi nikmatin mancing. Lu ya gue dari dulu juga udah nikmatin begini. Lu ngerti ya bedanya? Iya. Jadi gue bilang ada satu distorsi sama diri lo, gue bilang sama teman gue, distorsi kognitif yang terjadi yang membuat rezeki seret. Apa tuh? Ambisi lo menjadi kaya, tapi visi lo pengen tenang, damai gitu. Emang nggak bisa? Oke, kita pakai logika. Gue bilang kalau pakai logika tuh simpel. Kalau lo udah punya uang banyak, lo pasti stres karena lo harus jaga tuh uang kan. Iya betul. Benar nggak? Kalau lo tinggalin kan bahaya juga. Yang namanya peace itu adalah kalau lu nggak punya bini, lu nggak punya anak, lu nggak punya keluarga, lu tinggal sendiri, lu peace. Jadi kalau lu bilang I want to be rich and peace, itu udah ngaco, gue bilang. Itu udah ngaco. Makanya gue bilang lucu sekali ada orang ngomong, bless me with love, peace and harmony. Gue bilang love itu attachment, peace itu detachment. Harmoninya di mana bro? Nggak ada. Bener. Tapi kan banyak orang karena kebanyakan nonton cerita bro, story yang ya let's say kayak Disney lah, happily ever after, berpikirnya tuh semua akan baik-baik saja. Tapi kan semua yang lu lakukan, semua yang lu pilih kan ada konsekuensinya. Betul. Jadi pelajaran yang gue dapet di umur 40 ini adalah don't look for love, don't look for peace, just be in harmony. Apa itu harmony buat gue? It's a combination of things yang chaotic, tapi you are not affected. Lu mengendalikan diri lu untuk tidak mudah terseret. Lu melatih diri lu untuk menjadi konduktor sebuah orkestra gitu. Semua elemen bisnis, keluarga, orang tua, sahabat, itu adalah bagian buat gue bagian sebagai instrumen musik. Gitu. Kalau mereka semua bergenderang tanpa aturan, musiknya jadi nggak enak didengar. Tapi kalau lu bisa pelan-pelan taming your family, taming your business, taming your friend, itu lama-lama hidup lu jadi kayak a beautiful orchestra, gitu. A beautiful music. Tapi semua harus berperan gitu. Kan drum is boom. Tapi begitu ada saxophone, it becomes beautiful. Gitu. Tapi kalau cuma drumnya doang nyebelin tuh. Gitu. Betul. Ya itu pelajaran gue bro. Iya. Dan gue sih ngerasa gini ya, semakin bertambahnya umur, gue makin merasa menjadi realistis itu semakin penting sih. Karena kalau nggak realistis ya, nggak melihat sesuatu dengan mau melakukan ini, ada yang bilang semua bisa dilakukan, semua bisa dicapai, tapi realistis nggak? Karena kadang-kadang kan terdistorsi dengan cerita-cerita ya, dengan banyak macam pop culture, media dan ini kan kita jadi berpikir
kok tuh orang gampang banget ya ngedapetin ya, gue pengen kayak dia, pensiun muda. Tapi kan itu semua adalah bungkusan yang dibikin sama orang-orang tersebut atau sama Narasi media, narasi yang dibikin sehingga seakan-akan kayak gitu dan lu pengen, padahal ketika lu udah melangkah ke situ lu tahu ternyata anjing nggak kayak gini ya sebenarnya ya. Enggak, betul. It's very different. It's very different. Ya pokoknya, lu setuju nggak kalau kita semua itu kalau bisa itu harus kaya? Gua nggak setuju kalau dibilang semua harus kaya sih. Oke. Karena kalau menurut gua, kalau semua harus kaya, permasalahannya adalah gini, nggak semua orang itu layak untuk kaya. Oke. Tapi semua bermimpi, semua kudu punya mimpi menjadi orang kaya, boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau bermimpi doang mah boleh. Oh ya, bermimpi doang boleh. Bermimpi boleh. doang. Tapi apakah semua orang harus kaya? Enggak. Karena the first step untuk jadi kaya, as simple lu make income, menambah income lu lebih besar lagi dari yang sekarang. Itu banyak yang enggak. Iya. Ada yang banyak yang bilang gue pengen jadi pengusaha sendiri, gue pengen punya bisnis sendiri, gue nggak mau kerja lagi sama orang. Udah nih, coba dagang, buka, tapi sepi, baru jualan sebulan, jualan susah ya, udah capek, rugi nih gue, udah stop, tutup. Ya gimana mau jadi kaya? Apalagi lu nggak diberkati dengan safety net yang tebal. Iya. Bapak emak lu, keluarga besar lu itu bukan dari keluarga yang kaya raya, ya lu Yang sanggup membayar semua kesalahan Iya. lu untuk menjadi layak. makanya banyak orang nggak layak bro untuk jadi orang kaya. Atau mungkin kalau gue coba tarik lagi, nggak banyak orang itu layak buat jadi entrepreneur. Karena it's very hard, susah banget. Lu kalau ngeliat cerita-cerita tadi ya, balik lagi narasi media, mau ngeliat founder ini dapat investment berapa juta dolar segini jadi gini, tapi kan come on man, sometimes too good to be true kan semuanya sebenarnya. Iya, jadi gua percaya sama yang namanya short term luck, long term luck. Short term luck itu yang kita lihat spotlights. Long term luck itu yang kita lihat dim lights but they are never off. Kalau gue pribadi selalu bilang setiap orang itu berhak mimpi untuk menjadi kaya. Kayanya setiap orang kan beda bro. Yeah. Ada kayanya si orang A 20 juta buat dia udah kaya. Ada yang dapat 100 juta udah kaya. Ada yang 1 miliar udah kaya. Jadi buat gue kata kaya itu very very general. Tapi yang paling penting itu nggak akan pernah lu mencapai titik sebuah kekayaan kalau driven lu adalah gue pengen hidup tenang. Konflik bro. Yeah. Tapi kalau lu mau kaya, lu harus punya misi. Misi yang memang membutuhkan uang banyak. Yeah. Misalnya gua kudu kaya. Kenapa? Karena gua ngelihat gua tinggal di NTT misalnya gitu. Gue pengen merubah NTT menjadi tempat yang penduduknya mendapatkan pendidikan yang layak. Gue pengen melihat penduduknya punya pakaian yang keren. Gue pengen punya factory di mana gue bisa create garments from NTT misalnya gitu. Wah, kalau gue punya misi seperti itu, it's a dream, tapi align gitu. Gue punya magnetic gerakan tuh gila. Karena gue mau jadi kayanya forward. Karena gue percaya sama hukum alam yang cause and effect ya. If you have a bigger cause, you will have a bigger effect in your life. Yeah. Gitu. Bener. Tapi kan memang ada sebuah goals yang mau lu capai kan. Iya, yang penting goalnya jangan bikin lo tenang. Karena kalau lu mau tenang, lu mau peace, ya udah lu duduk di warung minum kopi, makan pisang goreng, lu bisa peace. Padahal ya, kalau lu coba belajar lah ya minimal dari orang-orang yang jadi orang terkaya di negara ini lah, beberapa orang terkaya di negara ini, lu lihat umurnya udah pada tua-tua, tapi mereka hidup dengan tenang nggak? Hidup yang kayak tadi tuh peaceful di pinggir. Iya, hidup nggak akan peaceful. Harus exciting kan? Iya, enggak. Harus exciting. Exciting tuh adrenalin. Kripto jebol. Nih, itu gitu. Nggak bakal bisa tenang, bro. Iya, karena lu nggak
lu pasti akan nyaman sama tenang beda. lu pasti akan gatel untuk melakukan sesuatu. Lu nggak Yes. akan pernah bisa ini deh, nggak akan pernah bisa cuma itu deh mancing. Iya. Iya. Nggak bisa. Iya, betul. Yang ada ntar lu jadi pikul. Iya, jadi buat yang lagi nonton tolong kalau memang pengen kaya ambisinya jangan punya mimpi pengen punya rumah di sawah, pinggir hidup tenang. Itu bukan mimpi, itu mimpinya nggak selaras gitu. Sebenarnya kalau mau kayak begitu sekarang pun bisa. Iya, makanya gue bilang sekarang aja. Nggak perlu nunggu jadi kaya. Iya, nggak usah muter gitu kan. Gitu. Kalau nunggu lu jadi kaya kelamaan. Iya. Kapan kayanya? Kapan lu akan di pinggir sungai? Sekarang juga bisa sebenarnya. Betul, betul. Ya bro, tapi gua ngelihat ini ya, gua kenal lu dan dengan cerita-cerita lu, pengalaman lu dan lu melakukan ya kayak studi podcast ini, lu ngundang berbagai macam orang dari berbagai macam background Termasuk juga. lu. Termasuk gua juga. Lu juga nulis buku. Tapi satu hal yang gua sadari adalah memang lu tuh adalah seorang yang mau belajar sih. Ya. Mendengar cerita lu dan sekarang faktanya lu punya podcast, gue akuin ya bro, lu adalah salah satu orang yang menjadi host podcast tapi pintar dalam membawakan conversation dengan smooth. Thank you, bro. Nggak banyak soal yang kayak gitu. Gue pernah juga diundang, gue juga banyak ngundang orang lah. Gue tuh kadang suka bete kalau gue diundang sebagai speaker, tapi kalau hostnya itu sangat-sangat depends ini nih dengan daftar pertanyaan. Iya. Jadinya gue belum kelar, dia udah pindah ke pertanyaan yang lain. Karena dia terburu-buru dengan timeline. Ingin menyelesaikan semua daftar pertanyaannya. Lalu kalau nanya pertanyaannya ya gitu. Pertanyaan yang jelek, lu jangan pernah mengharapkan jawaban yang bagus kan. Tapi isunya kalau jadi host tuh itu, bro. Kalau lu udah biasa sering nanya orang, terus begitu lu dipanggil jadi narasumber, terus kualitas pertanyaannya nggak sekeren cara lu nanya, itu menjadi masalah juga sih. Tapi kadang-kadang ya udahlah. Kita haus digali, bro. Betul. Cuma gini, akhirnya kan ada beberapa kali gue pernah kayak gini. Karena gue tahu ini orang mungkin dia nervous nggak pernah dan emang bukan tugas utama dia. Akhirnya kan kita jadi terbebani untuk membawa conversation-nya itu menjadi lebih menarik kan. Karena kita tahu si penanya ini yang harusnya menjadi playmaker, ini belum bisa nih untuk melakukan itu. Iya. Lu mungkin pernah ngerasain gitu juga kan? Betul. Gue pernah sharing tuh sama si Ferdian tuh yang gue pernah menggerutu. Capek gue, bro. Kenapa? Gue pengen nyari orang yang jago ngegali gue. Kayaknya gue digalinya cetek-cetek banget. Karena gue pengen keluarin. Karena kadang kita punya problem untuk mengeluarin kalau nggak ada yang nanya kan. Tapi thank you now ada ChatGPT. Gue manfaatin buat questioning diri gue. Gitu. Jadi gue sering sekali tuh menggunakan ChatGPT bukan buat nanya ini apa caranya gitu. Gue bikin dia suruh keluarin gue 200-300 pertanyaan. Jadi gue kalau pakai ChatGPT in my free time itu ada question bank tentang diri gue. Jadi coba tanya tentang teknologi, tanya tentang sales, tanya tentang ini. Gue tuh pengen tahu diri gue tuh punya pengalamannya nggak sih. Jadi nggak gue paksa diri gue harus jawab. Kalau nggak ketemu jawabannya gue skip. Tapi gue jadiin itu sebagai ritual, self reflection, sama self acknowledgement ya. Gue pernah tuh waktu itu tanya pertanyaan berhubungan sama sales sama leadership. Butuh hampir sebulan, bro, untuk gue jawab. Kan gue nggak duduk berjam-jam ya, 20 minutes, 30 minutes gitu. Tapi after 1 month, I'm proud of myself. Proud of myself-nya apa? Keluar, bro. Jadi yang di dalam itu keluar. Gue udah lewatin pengalaman ini ya, yang selama ini kependam, bro. Jadi itu jadi kayak library untuk belajar. I belajar dari I belajar dari I yang dulu. Iya. Dan itu lu tetap lakukan karena lu pengen mengeksplor diri lu kan.
Ya seru aja sih. Iya, seru aja. Kadang-kadang daripada nunggu orang yang tepat nanya lu, kenapa nggak lu jadi orang yang tepat menanya diri lu sendiri gitu. Tapi lu belajar podcasting ini dari mana sih? Nggak ada belajar-belajar, gue semua otodidak dari dulu. Oh, lu ngelihat orang gimana mereka cara podcast atau? Gue kayaknya gara-gara live IG ya. Awal pertamanya tuh live IG 2020. Shifting, adaptasi ya. Shifting terjadi tuh live IG gue waktu 2020 pandemi itu. Gue sempet shock karena gue tipe orang yang suka ngopi, jalan, ketemu orang. Di shutdown begitu bro, di rumah bro. Ya di situ gue ya bagus, gue sempat buat sampai 66 episode sih, lumayan tuh. 66 episode. Lu ngundang orang tapi live. IG live. Ya, Iya. ya. Jadi gue ada yang gue tes, ada yang gue kenal, ada yang gue nggak kenal. Tapi coba ngobrol, ngalur ngidul gitu. Nggak ada tuh yang namanya pertanyaan ya. Ngobrol-ngobrol aja, karena gue penasaran. Iya. Habis itu gap, pas mau mulai podcast juga masih nervous. Kayak how to do it. Tapi gue tipenya ya learn by doing sih. I percaya, makanya kan action matters. Iya. Learn by doing. Iya. Ya karena gue melihat banyak podcast sekarang kan, tapi nggak semua hostnya itu sebenarnya bisa membawakan conversation-nya itu menarik. Ya karena punya daftar pertanyaan. Iya. Dan kecenderungan juga narasumber tuh suka nanya, ada daftar pertanyaannya nggak? Iya benar. Tapi gue juga belakangan ini gue juga beberapa makin kesini gue ada daftar pertanyaan sih sekarang. Oh lo ada. Cuman itu menjadi koridor supaya gue jangan keluar konteksnya kejauhan. Oh. Satu, kedua, Iya. kadang-kadang kalau nggak kita print out, gue sebenarnya ngelihat kayak si Raditya Dika tuh. Dia pasti ada kertas gitu. Iya, tapi kok Radit nyatet kan? Iya nyatet, tapi kan dia juga ada itunya apa? Prompter. Gue kan nggak ada prompter. Jadi gue biarin aja, just be myself aja gitu. Just be myself. Gue lihat pertanyaannya. Nah pertanyaan itu menjadi guideline gue supaya nggak keluar koridor. Terus kedua kadang-kadang narasumbernya tergantung nih bro. Kalau narasumbernya demen ceritanya muter-muter, nah itu kacau tuh bro. Jadi kita sebagai host tuh prinsipnya satu. Minimal itu prinsip gue. Hostnya narasumbernya setelah diinterview, dia bangun dari kursi. Dia harus bangga sama dirinya. Bukan bangga sama hostnya. Iya. Dia harus punya rasa, gue keren deh. Itu goal gue sih. Jadi kalau narasumbernya bangun, udah cuman segitu doang nih gue. Berarti gue gagal. Iya. Lu gitu ya. Kalau gue prinsipnya Kalau gue punya beberapa patokan. Salah satu patokan yang sering dipakai adalah, oh anjir kita ternyata ngobrol udah panjang banget di dalam iya, nggak ngerasa, Nggak berasa ya. iya. Nah itu biasa conversation-nya enak tuh. Iya. Karena si narasumbernya juga nggak ngerasa membosankan, ngobrolnya juga enak, tektok-tektokannya. Tapi kalau yang cepet, narasumbernya juga kadang-kadang ngomongnya males-malesan, nah itu yang kadang-kadang berat tuh. Kita nanya apa, jawabnya cuma iya gitu. Enggak sih. Udah, didiem. Anjing. close ending. Mau nanya apa lagi nih kan kadang-kadang suka sebelnya gitu tuh kalau ketemu orang yang modelannya ya gila nih orang parah banget. Dan Suka duka menjadi host ya. iya, betul. Dan ternyata nggak semua orang yang di sosial media itu menarik ketika kita gali kayak begini. Apalagi kalau gue kan tipikalnya bener-bener nggak ada daftar pertanyaan, jadi ngobrol. Natural, the way it is. Iya, itu ternyata banyak orang nggak sebagus ketika lagi dia di sosmed karena ternyata mereka bikin scripted. Jadi ketika unscripted kayak begini, mereka bingung. Mereka juga susah untuk ngomonginnya. Iya. Ya cuman ya udahlah, suka duka bro ya. Iya, berarti kita berdua tipe-tipe unscripted ya. Iya, Tipe-tipe gas. Iya, gue tuh sering ngobrol gini. Makanya gue tiap kali ngajak orang tuh ngobrol, bukan podcast yuk kita ngomongin ini. Enggak, ngobrol aja. Jadi gue suka banget nggak bilang topiknya apa. Makanya talk to talk, let's just talk. Ngobrol aja bro, cuma ngobrol aja. Nah dari ngobrol itu kan biasanya juga orang cenderung lebih pengen cerita dibandingin datang dengan oke, ini interview, gue udah nyiapin semua jawabannya. Iya. Itu bakal beda banget. Iya betul.
betul. Iya. Iya kan. Ya. Tapi bagus lah bro, gue suka sama salah satu episode tuh yang lu sama Panji aja muji lu kan, wah ini salah satu podcast yang Tim yang sebenarnya dia puji gue, tapi yang behind the kerangka pertanyaan tuh tim. oh oke. Tapi lu nyiapin list pertanyaan buat dia? Siapin. Karena waktu itu gue bilang gue mau, ibaratnya niat gue mau ngerus Panji sebenarnya. Gue bilang lu keseringan masuk podcast gitu kan. Coba gue mau kasih lo different experience nih. Ada dua kemungkinan, dia bete atau dia jabanin nih gitu. Syukurnya dia jabanin, emang dia keren. Ah dia mah kalau nanya apa aja dijabanin sama dia emang. Iya. Cuman kalau sama dia gue cenderung lebih pengen vibe-nya lucu lah. Iya, betul. Gak cocok. Nah gue sengaja dia ngambil the serius. other way, Ryan. Gue kan waktu di podcast itu kan sama gue bukan vibe lucu yang gue bawa. serius. Iya, jadi gue ngambilnya angle yang sesuatu yang nggak biasa gitu kan. Menarik. Ya buat yang pengen nonton episodenya ada di YouTube-nya Big Thinkers tuh. Iya. Lu nontonnya Thank you bro. Panji. 1,5 jam bro kalau nggak salah. Iya, 1,5 jam. Panjang. Menarik. Lu akan bisa melihat sisi lain seorang Panji. Iya. Itu yang gue pengen tunjukin ke Panjinya dan ke dunia. Nih sisi lain lu bro. Gitu. Iya. Sama kalau mau pesen buku lu yang udah gini aja di mana bro? Di www.udahginiaja.com. Oh sampai lu bikinin websitenya. Iya. Gitu. Luar biasa. Berapa duit sih bukunya? 198. Ini yang hardcover? Yang hardcover udah nggak dijual lagi. Oh yang Yang soft cover 198. Iya. Oke. Di luar ongkir. Di luar ongkir. Iya, Di betul. marketplace ada gak? Di marketplace Desember sudah on. Desember. Kalau sekarang udah ada bajakannya sih. Ngomong-ngomong soal bajakan ya, ada yang pernah ngomong gini sama gua. Salah satu ini ya, penanda lu itu sukses atau enggak adalah ada yang bikin produk bajakannya lu. Iya, betul. Iya, jadi gua tidak mendinai itu. Tapi gue juga mengajak teman-teman untuk, gua tipe yang begini deh. Gua tidak akan melarang orang beli produk bajakan. Monggo, silakan beli produk bajakan. Terserah lu. Itu keputusan lu, itu konsekuensi lu. Tapi gue dulu pernah ada di fase, gue bukan nggak pernah beli produk bajakan. Kalau lu masih ingat zaman kita beli DVD di Mangga 2 yang goceng ceban, ya itu bajakan bro ya. Emang bajakan, game pun juga Jadi, bajakan. Iya, betul. Jadi gue nggak mau sok I am clean, no, gitu. Tapi kalau buku, gue so far, gue belum pernah beli buku. Gue nggak akan pernah beli buku bajakan doang. Jadi gue pernah beli buku-buku mahal, tapi yang gue beli bajakannya dulu. Gue beli bukunya nih murah. Gue cek nih kontennya, karena kan takut covernya tuh keren, tapi isinya B gitu, cuman 1-2 bab doang. Gue baca, begitu keren, gue beli tuh buku aslinya. Karena itu adalah bagian dari gue appreciate. Dan kerennya, baru-baru ini ada yang nge-DM CS gue gitu. Ada 10 orang kali yang nge-DM. Dia tahu buku gue gara-gara dia beli buku bajakannya. Dan dia beli buku originalnya. Oh, gitu. akhirnya beli originalnya ya? Dia beli originalnya. Jadi istilahnya, gue udah terserah deh. Lo mau beli yang asli, syukur. Karena itu menanamkan benih-benih baik ke lo sendiri. Lo mau beli yang bajakan, terserah lo. Gue no comment lah kalau kayak gitu. Yang bisa gue lakukan, ingat satu hal apa yang lo lakukan, itu akan kembali ke lo. Jadi kalau gue hari ini merasa buku gue dibajak gitu, oh ya mungkin dulu gue pernah beli produk-produk bajakan kali ya, gitu ya. Ya udah nggak apa-apa deh gitu. Tapi yang kedua, ya itu tanda barang lo laku. Oke bro, thank you ya buat Thank you. ngobrol-ngobrolnya. Senang. Thank you. Thank you juga lo udah dipinjemin tempatnya. Thank you juga udah difasilitasi dengan pertanyaan-pertanyaan dan obrolan seru. Ya, gue kan pada intinya penasaran sama sejarah lu bro. Sejarah si Bombay ya. Iya, kan gak gampang lo hidup menjadi minoritas. Gue pun ngerasain juga. Tapi ternyata dia lebih minoritas daripada gue. Oke lah ya, kita jumpa lagi di Talk to Talk episode berikutnya. Bye.